Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdialog bersama dengan Pak Susno Duaji dan juga Pak Azmi Syahputra. Dan kali ini saya langsung ke Pak Azmi dulu. Pak Azmi, seberapa kuat kemudian kesaksian para terpidana ini jika tidak didukung dengan bukti-bukti forensik? Ya, saya kira jelas ya, apa yang hari ini dikemukakan adalah merupakan bagian daripada rangkaian alat bukti yang baru untuk menepikan alat bukti yang tidak benar pada waktu itu, gitu loh. Karena kan jelas alat bukti yang digunakan pada waktu itu kalau kita lihat dalam putusan hakim kan lebih banyak kepada petunjuk. Petunjuk itu mengkerucut kepada kesimpulan sendiri saja yang tidak disandingkan dengan saintifik yang seharusnya, apalagi pembunuhan, seharusnya scientific evidence-nya harus memang teruji gitu. Karena banyak hal-hal yang sebenarnya harus dikonfirmasi tapi tidak dilakukan oleh kepolisian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Susno, dari SMS, dari CCTV, kendaraan bermotor, itu kan real banget tentang alat buktinya tapi tidak dilakukan. Tampaknya sengaja memang mata rantai ini, peristiwa ini dari awal memang dihilangkan atau memang sengaja hilang atau dihilangkan atau memang tidak mau diungkap gitu loh. Ini yang menurut ya akhirnya mengungkap tabir hari ini melalui PK kan adalah upaya hukum yang luar biasa yang ingin mengungkap tabir gitu loh. Apalagi tadi kalau kita lihat rangkaiannya, pintu masuknya, gaya lama, budaya lama penyidikan dengan cara-cara kekerasan, padahal dari tahun 1981 Undang-Undang Nomor 8 1981 udah bilang tuh tidak boleh, dilarang gitu loh, tekanan ancaman dalam bentuk apapun, 81 gitu loh. Nah, apalagi kalau kasus-kasusnya menghadapi yang tampaknya lah yang secara ancaman ini kan tidak ada. Orang siapa sih kalau kita bilang diduga siapa sih orang yang punya kekuatan secara politik, kekuatan secara jabatan atas orang katakanlah yang diduga hari ini 8 pelaku ini gitu loh. Seharusnya polisi bisa objektif. Polisi bisa dengan tenang gitu loh. Meskipun Ya, mungkin pada lagi-lagi saat itu katakanlah ada desakan dari publik ya, karena pada saat itu kasusnya juga ramai. mau desakan publik kan pada akhirnya kita bersanding pada alat bukti yang tepat, alat bukti yang pas. Lagi-lagi kan kita bilang tadi kan kenapa ini terlalu terburu-buru kalau memang belum terbukti. Kenapa harus main tangkap aja, harus itu mendengarkan laporan atau keterangan orang yang tidak tepat. Seharusnya kalau polisi netral, malah kalau itu Pak Rudiana katakanlah semakin menunjukkan keprofesionalan beliau. Bukan emosional begini gitu loh, dengan cara katakanlah memang ya korban sudah terjadi tapi jangan juga mengorbankan orang yang tidak salah. Ini kan tidak tepat dan itu seperti diromantisasi begitu lama gitu loh. Sampai 8 tahun baru ada upaya ingin katakanlah mengkoreksi, dan begitu ada publik itu terbuka dan ada suara kebenaran bersama. Mungkin kalau ini tidak ada publik terbuka juga ya tidak akan terpantau, buktinya DPO tidak pernah dicari, DPO hanya dibuat asal-asalan, ya berarti apa? By design dong, gitu loh. Memang dibuat dari awal gitu, memang dikemas dari awal seperti ini gitu loh. Hentakan-hentakan ini terjadi begitu ada partisipasi publik gitu loh. Ini yang mungkin menjadi catatan kita yang tadi dibilang oleh Pak Sutno, ya sudahlah kita perlu kejujuran, kita koreksi bareng-bareng. Mudah-mudahan kita bisa menemukan kebenaran dalam kasus ini. Dan saya yakin Mahkamah Agung pasti mengkoreksi dalam sidang peninjauan kembali atas kasus ini. Baik, saya lihat Anda berdua rasanya kesal gitu ya melihat perkembangan kasus ini sampai dengan sidang PK terpidana. Tapi saya ingin ajukan pertanyaan yang sama kepada Pak Susno. Pak Susno, melihat, mendengarkan kesaksian para terpidana hari ini, seberapa kuat sebetulnya kalau ini memang tidak didukung dengan bukti-bukti forensik? Ya udah lebih dari forensik ya, alat buktinya sudah bersesuaian, kemudian didukung juga oleh saksi-saksi yang sudah muncul ke media sosial tapi belum masuk ke pengadilan. Kan ada yang punya bukti forensik itu. Apa bukti forensik untuk mendukung kesaksian mereka? Hari ini atau kemarin datang lagi satu saksi, namanya siapa lupa, saya yang umur 48 tahun, dia punya foto. Waktu kejadian itu dia foto dan siapa yang hadir di sekitar itu. Kalau nggak salah namanya Nazarudin, Pak. Iya, ada fotonya.
ada di HP-nya. Itu bukti forensik untuk memperkuat keterangan para terdakwa yang sekarang menjadi saksi di PK. Kenapa memperkuat? Karena artinya peristiwa pembunuhan itu tidak ada. Maka pelaku pembunuhan tidak ada. Yang ada peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terbukti tuntas tas. Siapa yang membantah ini kecelakaan lalu lintas? Nggak perlu saksi ahli dari mana itu atas angin. Tingkat polsek aja tahu ini kecelakaan lalu lintas dan terjadi seperti ini ratusan. Dan ada yang mengatakan, loh kepalanya kok remuk tapi sepeda motornya nggak rusak. Hanya rusaknya sedikit. Sepeda motor tidak tabrakan. Yang tabrakan itu kepala melawan tiang. Maka yang remuk helm bagian depan dan kepala. Berpikirnya begitu. Dan lebih dari itu saksi-saksi mata yang melihat ada. Tapi tidak dijadikan saksi oleh Polres Cirebon Kota tentang peristiwa ini. Maka tadi yang dikatakan Pak Azmi, mengolah TKP-nya nggak benar. Mestinya kalau mengolah TKP benar, siapa yang pertama datang di TKP? Siapa yang melapor ke polisi? Siapa yang berkerumun di situ? Itu jadiin saksi. Tapi kalau itu dijadikan saksi, berarti mengolah TKP benar, maka triangle evidence itu dikelola benar, maka tidak ada pembunuhan. Mas Susno, Anda mau sebutkan bahwa penyelidikan tahun 2016 itu terburu-buru karena terdesak? Pembunuhan. Yang kasus pembunuhan, kasus fiktif ini terburu-buru. Tapi kalau kasus lalu lintas tidak, memang sedemikian gampang memprosesnya kan. Sudah tuntas dia. LP lalu lintasnya masih ada dan sudah selesai. Nah ini contoh kasus yang bagus juga untuk Polri gitu. Satu kejadian di wilayah Polres Kabupaten, Polres Kota ikut nebeng. Ini kan aneh. Mestinya kalau ada Polwil waktu itu ya atau Polda, jelaskan ini kejadiannya di wilayah kabupaten. Sudah tuntas. Kenapa ditarik ke sini menjadi pembunuhan dan didramatisir sedemikian rupa sehingga desakan publik melalui media bahwa harus ada tersangkanya, harus dihukum karena pembunuhan kan dibuat kan. Padahal TKP-nya di sini. Ngelola TKP-nya nggak beres pembunuhan ini tadi kan. Kalau dikelola TKP misalnya di SMP 11 dan di belakang showroom, maka tidak ada apa-apanya di situ. Saksi nggak ada, barang bukti nggak ada. Yang memang nggak ada, kok fiktif. Yang ada di atas jembatan. Di atas jembatan ini, kalau mau dijadikan pembunuhan nggak bisa. Saksi ada, korban ada, barang bukti ada, kemudian bukti saintifik ada, yaitu berupa WA dan sebagainya. Jadi jelas kalau yang ini laka lantas, tuntas perkara ini. Nah jadi ini PR juga untuk tim sus yang dibuat oleh Polri. Saya yakin tim sus ini profesional dan ini perintah Pak Kapolri dan akan bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan adil bahwa akan mengungkap segala sesuatu. Mengapa terjadi begini? Karna tim sus ini kerjanya untuk penyelidikan dan penyidikan 2016 sampai 2024. Bagus, Polri bagus. Ya saya acungi jempol. Tapi tolong kalau bisa sesegera mungkin hasilnya itu bila perlu diserahkan ke pengadilan. Dikasihkan kepada jaksa, dikasihkan kepada advokat atau penasihat hukum, dikasihkan pada hakim. Ini loh kasus yang sebenarnya. Supaya tidak berlama-lama kita dengan peninjauan kembali ini. Dan tidak salah Polri itu karena semuanya kan mencari kebenaran dan nama Polri akan terangkat, nama jaksa akan terangkat, nama hakim akan terangkat. Nah, contohnya Hakim Iman Suparman mengadili pra-peradilan PG Peron. Itu langsung mengangkat nama hakim, luar biasa. Tapi kalau main ngotot-ngototan di pengadilan, kemudian mempersoalkan, loh ini Anda tanda tangan, nggak bingung minta tanda tangan. Nggak minta pendamping penasihat hukum. Ini namanya, apalagi ini kan palsu juga. Ini namanya mencari pembenaran. Ngotot-ngototan. Lah malu sama rakyat. Oke, saya balik ke Pak Azmi. Pak Azmi, ketika kemudian ada kesaksian dari para terpidana yang mengaku bahwa mereka tidak sama sekali mengenal nama-nama yang masuk dalam DPO pada saat itu, yakni Dani, Andi, Peggy, atau Perong, seberapa jauh majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian ini? Apalagi kalau dibilang mereka bertiga ini adalah dalang atau otak dari pembunuhan pada saat itu.
Ya, kan dalam hukum jelas ya ada subjek hukum. Jadi subjek hukum itu kan pelaku ya, orang yang mau dituduh, barang siapa, setiap orang dengan kualifikasi perannya masing-masing. Jika tiga nama itu tidak ada, apalagi katakanlah kawan-kawan penyidik menyatakan itu fiktif, ya berarti kan gugur dong. Gugur dong yang lain, orang itu tidak ada kok, yang SMS juga tidak ada, Peggy Perong juga sampai sekarang ini tidak ada. Nah, karena DPO yang tadi dibuat itu memang DPO yang memang tidak sesuai dengan syarat gitu kan. Ada tipu muslihat di situ, ada kebohongan yang di situ dari awal gitu kan. Ya, tidak dicari kemana sekolahnya, tidak ada upaya-upaya yang lebih detail untuk menemukan 3 DPO tersebut gitu loh. Tapi sebenarnya saya ingin menyatakan gitu loh, terlepas dari beberapa hal pandangan Pak Susno tadi gitu loh ya. Saya menyatakan ini juga ada catatan juga kepada perbaikan kepada media, karena kita waktu tracking di tahun 2000 katakanlah 8 tahun yang lalu ya, 2016 ya, 2016 itu media juga sudah publish ini, media nasional terhadap kasus ini gitu loh. Saya sempat tracking gitu loh. Ini hikmahnya juga kepada teman-teman media. Lah jangan percaya juga mentah-mentah sama konferensi pers dong. Media juga harus punya investigasi yang bagus sehingga ada keseimbangan gitu loh. Fungsi media itu juga dijalankan. Ini next ke depan. Jadi kita kepengen ada berimbangan dan koreksi yang seimbang gitu loh. Jadi bahwa media juga harus melakukan fungsi pers dalam hal investigasi. Jangan melulu di konferensi pers. Terus kalau tadi katakanlah Pak Susno menyatakan, saya kepengen ya apapun peristiwanya, kalau dengan katakanlah murni kecelakaan lalu lintas, ya nanti dibuktikan. Coba lihat ada nggak file di Jasara Harja? Apakah hasil berita acara pemeriksaan ini kan nggak pernah juga diungkap. Kita sibuk, teman-teman katakanlah itu dalam persidangan hanya menyatakan, kamu sudah nanda tanganin ini kan, kamu nanda tangani BAP ini kan, ini tanda tangan kamu kan lah. Gimana dia akan mau, karena memang itu dilakukan dalam tekanan dan ancaman. Padahal berita acara yang dihasilkan dari tekanan ancaman tanpa pendampingan advokat, tanpa pendampingan penasihat hukum, seharusnya kan batal sejak awal. Jadi berita acara tersebut kan harus dikesampingkan semestinya, tidak bisa dipakai hal tersebut gitu loh, karena didasarkan pada hasil yang diperoleh dari ancaman dan kekerasan tanpa didampingi. Terus kalau itu tadi katakanlah memang dus kecelakaan segala macam, kenapa polisi harus bikin skenario baru? Saya bertanya-tanya lebih jauh ini gitu loh. Sama kami juga mempertanyakan itu. Iya, kalau memang itu adalah kecelakaannya sudah tinggal ungkap memang kecelakaan, apakah kecelakaan tunggal, kecelakaan tabrak lari. Sudah, kenapa harus mengorbankan orang lain? Halo, gitu loh. Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Nah, di sini yang perlu kejujuran kita, gitu loh. Dan lagi-lagi kalau kita lihat, ini Pak Rudiana ini seperti apa, kekuatannya seperti apa? Kok bisa sih mengendalikan, kalau tadi Pak Susno bilang, dari kabupaten, tarik ke kota, unit dia apa, segala macam. Lah, ini orang siapa? Kok bisa menggerakkan? Itu ada institusi loh, ada perwira-perwira tinggi, ada Kapolres, ada Kapolda, ada mungkin pimpinan-pimpinan yang tertinggi. Kok bisa segampang itu juga, gitu loh. Dan bisa ditelan mentah-mentah begitu aja. Ini adalah pembunuhan dengan pasal tunggal loh. Dan polisi, jaksa, termasuk hakim sepakat untuk menggunakan pasal itu. Tanda tanyanya cukup besar. Berarti apakah memang dari awal, lagi-lagi perkara ini memang benar perkara yang dipesan, perkara yang dikawal. Termasuk tadi media juga udah telan mentah-mentah tuh. Kalau kita lihat tracking, seolah-olah ada apa ini gitu loh, kok begitu ada kecepatan-kecepatan. Lagi-lagi kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kekeliruan, tidak ada. Tapi kita ingin membangun negara lebih bagus, agar penyelenggara negara tidak dianggap gagal, negara tidak dianggap gagal dalam melindungi warga negara. Ini mungkin poin yang memang bisa kita ambil atau kita jadikan hikmah, supaya nanti ke depan tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. Demikian, Mbak. Pak Asmi, terima kasih. Kami tentu catatan Anda tadi soal media, bagaimana harus menyikapi satu kasus. Tapi saya ingin tahu dulu, Pak Susno, apakah punya pandangan yang sama dengan Pak Asmi? Iya, 2016 itu ya kalau tidak salah kasus yang menonjol terkait dengan pembunuhan juga ya, yaitu kasus Jessica ya, Jessica kopi sianida. Memang ada berita Jessica, ada berita juga kejadian Vina dan Iki di Cirebon. Tapi sehingga nyaris tertutup. Kemudian ada pemberitaan.
juga keluar. Nah, ada juga unjuk rasa di Cirebon itu minta supaya pelakunya dihukum seberat-beratnya. Karena otak masyarakat sudah dicuci bahwa ini pembunuhan. Nah, yang menggiring ke pembunuhan itu siapa? Kalau kita mengikuti jalan cerita ini di pengadilan ini, bahwa ini kan tergiring oleh kelakuan Rudiana kan, melakukan penangkapan terhadap suatu perkara yang bukan tertangkap tangan. Tidak tertangkap tangan mereka ini melakukan pembunuhan. Tapi ditangkap, kemudian menurut cerita kalau benar kata para terpidana tadi, mereka langsung diperiksa, tapi berperiksa dengan dilakukan kekerasan. Nah, berdasarkan cerita siapa? Cerita Aib. Kepada Aib dan Dede, Dede sudah mencabut kepada Rudiana. Karena Rudiana tidak melihat langsung peristiwa ini. Dia cerita Dede. Berarti siapa biang kerok awalnya? Dede. Setelah dicari akar masalahnya, mengapa Dede berbuat begitu? Dede ini dendam. Kenapa dendam? Karena dia pernah digerebek di tempat dia kerja oleh anak-anak ini. Nah, inilah kejadiannya. Buktinya apa? Dede selesai konferensi bercerita di TV swasta beberapa kali, habis itu hilang. Sampai sekarang nggak tahu rimbanya di mana. Dan ini PR kita bersama. Dede ini harus dicari. Karena Dede inilah yang telah menyesatkan kita seluruh Indonesia dengan informasi seperti ini. Kemudian berkorban 8 orang anak manusia yang tidak berdosa dimasukkan dalam penjara 7 ya. Seumur hidup 8 tahun. Pak, yang Anda ceritakan ini kami konfirmasi Aib atau Dede? Yang mana? Yang tadi Anda sebutkan, Aib, yang punya dendam. Aib, maaf, Aib. Aib kemudian karena kesaksiannya kurang, dia ngajak Dede. Dede sudah cabut. Kemudian bercerita pada Rudiana. Akhirnya Rudiana bercerita pula di dalam berkas acara yang ceritanya sama dengan cerita Dede ini kan. Sinkron. Berarti biang keroknya siapa? Si Aib. Nah, kemana Aib ini? Ini tugas bersama, ini harus dicari. Supaya misteri ini, katanya Pak Azmi tadi, apa sih misterinya? Apakah demikian kuatnya, kata Pak Azmi, si Rudiana bisa mempengaruhi Polri sampai ke Polda. Dan sampai sekarang katanya Rudiana masih aktif dan semuanya. Apa memang orang kuat ini? Nah, ini harus diungkap. Saya yakin, tapi dengan institusi saya, Polri telah bekerja profesional. Dia akan mengambil tindakan yang tepat kepada orang-orang yang menjadi biang daripada peristiwa ini. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Susno Duaji dan Azmi Syahputra. Dan di segmen ini saya ingin ke Pak Azmi terlebih dahulu. Pak Azmi, setelah mendengar kesaksian para terpidana hari ini, apa yang harus dilakukan oleh JPU selaku termohon untuk menganulir kesaksian-kesaksian dari para terpidana? Pak Azmi masih di mute, Pak. Sorry. Baik, silakan Pak Azmi. Halo, cek. Ya. Cek. Ya, tentu terhadap apa-apa yang sudah hari ini dalam persidangan terungkap dalam persidangan kan menunjukkan bahwa pemohon telah menunjukkan dengan jelas dan rinci di mana letak kekeliruan tersebut, di mana letak ketidakbenaran dari sejak awal penyidikan tersebut, karena penyidik adalah yang menyandarkan nanti menjadi surat dakwaan, dan surat dakwaan yang juga yang menjadi cerminan yang diambil hakim untuk menguji dalam satu keputusan hakim. Gitu. Jadi sepanjang hari ini pemohon sudah meletakkan dengan jelas fakta-fakta keadaan alat bukti bahwa ada kebohongan, ada ketidakbenaran, ada manipulasi dan segala macam, ya sekarang berarti kontra dari jaksa untuk menunjukkan bahwa jaksa akan bilang bahwa hal tersebut adalah pada hal yang tepat, tapi tidak boleh berbasis sama BAP. Kalau berbasisnya sama PAP, itu kan kertas mati yang hanya di-split pada orang-orang itu. Tapi harus ada orang-orang lain yang muncul. Mana penyidik-penyidik perbannya? Ya harus muncul. Mana penyidik-penyidik lain yang bisa menyaksikan dan menyanggah hal-hal tersebut. Kita perlu kesaksian-kesaksian baru. Jangan dibenturkan pada dokumen mereka. Karena mengingat dokumen mereka ini di-split menjadi 3 kan.
Saka dengan Saka, Sudirman sendiri nanti, terus dengan teman-teman yang lain-lain kan ini gitu loh. Ingin membuat satu gerakan kan, yang Saka karena dia karena anak sudah mengakui, Sudirman dengan segala keadaannya pada waktu itu akhirnya juga drop, ya mau nggak mau menggiring yang lain gitu loh. Nah, tidak boleh didekatkan dengan berkas, tapi harus ada keterangan-keterangan seperti hari ini pemohon bisa menghadirkan saksi-saksi atau alat-alat bukti yang lain. Ini yang memang harus dilengkapi oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Sepanjang tidak ada, ya seharusnya dipinggirkan dong. Berarti pemohon yang hari ini bisa berhasil menunjukkan adanya fakta atau keadaan bahwa ada kebohongan atau kekeliruan dalam keadaan pada waktu yang lalu. Oke, harus ada saksi yang lebih kuat lah ya dalam tanda kutip untuk bisa menganulir kesaksian para terpidana. Dihadapkan dengan orang, jangan dihadapkan kertasnya lagi. Masa mereka dihadapkan dengan kalimat mereka lagi pada waktu itu gitu loh. Padahal sudah tahu tidak ada penasihat hukum sejak awal. Terus mereka ada tekanan dalam pemeriksaannya. Padahal itu adalah pelanggaran hukum acara. Tidak boleh ada dalam pemeriksaan itu dalam kehendak yang bebas. Tidak boleh ada ancaman dan tekanan dalam bentuk apapun. Itu perintah HAM yang harus dilakukan. Kalau itu dilakukan dan memang terbukti, ya seharusnya udah batal. BAP-nya batal, ya tentunya dakwaannya batal. Maka putusan yang juga berdasarkan pada BAP yang keliru, dakwaan yang keliru, ya harusnya dipinggirkan. Berarti hakim juga terkecoh kan dari bumbu yang awal dikirim oleh teman-teman penyidik. Katakanlah keliru, gitu kan? Karena mungkin ada target sesuatu bahwa perkara ini harus maju, atau ada target pencapaian tertentu dengan kasus tertentu. Orang mana tahu, kita tidak tahu, kepentingan orang beda-beda. Tapi mungkinkah dari kasus ini berharap ada piagam penghargaan, ada prestasi, dengan piagam penghargaan dan prestasi bisa mengungkap ini, ya bisa menjadi kemudahan sesuatu. Tapi jangan korbankan orang lain dong kalau orang ini tidak bersalah. Tapi kalau orang ini memang benar-benar pelaku, ya monggo hukumlah seberat-beratnya. Sebagaimana memang ancaman hukuman untuk 340 untuk itu. Dan saya kira itu juga wajar, biar hukum juga kita tegas. Tapi kalau bukan, ya jangan juga, ini adalah tidak manusiawi banget. Oke, Pak Azmi terakhir, PK Sakatata lagi on the way, kita sekarang sedang dihadapkan dengan PK 6 terpidana. Kira-kira sebetulnya ada nggak sih aturannya yang kemudian mengatur soal batas ideal gitu ya, hasil dari PK itu sendiri? Karena terakhir kami dapat informasi untuk PK Sakatatal paling cepat itu adalah 3 bulan. Apakah memang begitu idealnya atau? Di putusan, kalau kita lihat hukum acara sih tidak mengatur ada detail itu, karena yang diatur hanya syarat formil dan syarat material yang mengacu ke dalam pasal 263 Kitab Undang Hukum Acara Pidana gitu loh. Tentang waktu penyelesaiannya itu tidak ada gitu loh. Tapi biasanya di Mahkamah Agung kalau kasus-kasus yang menjadi atensi masyarakat, ya itu tadi rujukannya, karena dianggap, karena tumpukan-tumpukan perkaranya juga banyak sebelumnya, apalagi ini perkara di mana orang-orang sebenarnya juga sudah dalam tahanan dan menjalani pidana gitu loh. Jadi dianggap waktu 60 hari sampai 90 hari supaya hakim mendapat penjernihan, kejernihan pikir, kejernihan fakta, mendapatkan semua informasi, ya mudah-mudahanlah kita doakan. Tapi mestinya kalau hakim, karena ini lagi ada persesuaian juga kan PK selanjutnya, ya, mungkin bisa jadi hakim melihat mix kan, apakah ada persesuaian memori PK ini gitu loh, apakah ada fakta-fakta baru, hal-hal baru yang bisa ada persesuaian yang untuk dicocokkan oleh hakim, sehingga pada waktu pengambilan keputusan bisa lebih bijaksana dan lebih tepat. Oke, Pak Susno terakhir, apa implikasinya ketika PK terpidana ini kemudian dikabulkan oleh hakim, bukannya terpidana tapi juga termasuk dengan Sakatatal, mantan terpidana? Pertama kan sekarang dua PK ya. Salah satu PK dikabulkan, maka yang lain harus dikabulkan. Karena ini mengapa? Ini adalah perbuatan bersama-sama. Tidak mungkin bersama-sama yang ini dikabulkan, yang ini enggak, gitu kan. Jadi itu implikasi PK yang satu terhadap PK yang lain. Kemudian implikasi daripada putusan PK, seandainya dikabulkan, kita berandai-andai, maka ini adalah momentum yang terbaik bagi aparat penegak hukum kita untuk melakukan perbaikan. Sesuatu itu ada hikmahnya. Walaupun kadang-kadang sesuatu itu menyakitkan dan menyedihkan. Tapi pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya bahwa, oh masih ada begini di zaman kemerdekaan ini yang lebih kejam daripada di era penjajahan.
Ya nggak apa-apa, itu fakta. Kita harus akui, kita perbaiki. Termasuk juga implikasinya adalah untuk perbaikan daripada pelaksanaan PK. PK ini sekarang kan ada memori PK, kemudian jaksa penuntut umum membuat namanya saja sudah menunjukkan perang, gitu kan. Kontra memori, ya sebaiknya bukan kontra memori PK, tanggapan memori PK. Bagus ya. Kalau tanggapan ini bisa setuju, bisa setengah setuju, bisa tidak setuju. Kan tidak apa-apa kan? Karena sama-sama tujuannya mencari keadilan. Oh, saya setuju dengan memorinya daripada penasihat hukum pada poin sekian, saya sependapat. Tapi Iya. semuanya ditolak. Lah, kalau ditolak kan lucu, diketawain katanya Pak Azmi tadi. Contohnya apa? Contohnya apa? Pada waktu pemeriksaan tingkat awal, hari pertama dan sebagainya, tidak didampingi penasihat hukum. Cara menolaknya, karena diajukan berdasarkan pasal 56 harus didampingi. Jawab dengan pasal juga. Misalnya, oh pasal sekian mengizinkan tidak didampingi. Maka kan pasal dijawab dengan pasal, kemudian dibuktikan juga tidak benar bahwa itu tidak didampingi. Ini fotonya, ini orang yang mendampingi pengacara ini pada saat pemeriksaan hari pertama dia yang mendampingi. Jadi kan bukti itu begitu, bukan kalau bukti itu artinya orang lawan orang, surat lawan surat, Pasal lawan pasal, saksi lawan saksi, bukti HP lawan bukti HP. Tapi kalau oh tidak, itu begini. Ini ada ininya. Ya, ini kan namanya itulah yang namanya apa ya? Asbun namanya. Oke. Kalau gitu orang menilai, oh kayak ginilah kualitas penegak hukum kita, makanya sidangnya babaliut kayak gini gitu. Oke, ini juga terkait dengan apa yang disebutkan oleh Pak Azmi tadi ya, bahwa ada saksi yang dihadirkan, yakni para terpidana oleh pemohon, tapi juga itu kemudian yang harus dibalas dengan saksi yang lebih kuat juga ya. Misalnya saksinya mengatakan, oh saya dipukuli dan sebagainya, yang mukuli bapak itu, ya bapak itunya dihadirkan. Aku Penyidik nggak pada saat memukul itu kamu, ya. justru aku kasih kamu kopi, ngasih kamu rokok, mijiti kamu gitu kan. Ya harus begitu dong. Oke, baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita harus akhiri di sini. Pak Susno, terima kasih sudah kembali hadir di NTV, di studio NTV. Pak Azmi, terima kasih sudah kembali bergabung di NTV Prime Dialog. Kita tentu masih akan mengundang bapak-bapak sekalian nanti ya di lain kesempatan karena sidang PK juga masih berjalan. Pun kita juga masih mengawal PK Saka Tatal dan juga 6 terpidana dan nanti akan ada PK dari Sudirman. Terima kasih bapak-bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog masih akan kembali bersama rekan Desmond Chandra.